bekerja buat Tuhan, selalu manise, biar pikul salib, selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manise. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih online, kita tetap sukacita ya sayang ya. Kakak pikir sebentar lagi kita bakal ketemu di gereja sekolah minggu biasa lagi. Ternyata coronanya masih ada, malah lebih ganas, lebih ngeri ya. Di TV, ngeri banget ya. Oke, jadi tetap sukacita ya walaupun beribadah di rumah ya sayang ya. Tetap jaga kesehatan ya. Makan yang banyak. Kalau disuruh mama makan yang banyak ya. Terus minum vitamin, minum yang banyak ya. Istirahat yang cukup. Ya bobo siang. Terus kalau mau bobo malam jangan terlalu malam ya. Biar tetap sehat, biar tetap kuat ya sayang ya. Yuk, kita mau ibadah pada hari ini. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi satu buah lagu yang membuktikan bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Buktinya apa sayang banget sama kita? Buktinya kita masih bisa sekolah minggu walaupun online ya. Yuk kita cari nyanyi lagu Yesus sayang semua ya. Yuk sayang ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan juga adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan juga adik, sayang kamu dan sayang semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya sayang yuk. Tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah Tuhan meskipun online. Kami mau tetap sukacita bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap happy bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau yang berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam namamu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan sayang banget sama kita ya. Buktinya apa? Kita masih sehat, masih bisa main-main walaupun di rumah, masih bisa makan enak, masih bisa tidur di rumah, masih bisa happy-happy. Ya sayang ya? Yuk, kakak mau ngajarin satu lagu yang mungkin adik-adik belum pernah dengar, tapi kakak mau ngajarin satu lagu untuk adik-adik ya. Nanti minta tolong papa mama untuk mengajari, teksnya nanti kakak kasih ya sayang ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu ini. Kita kerja sama-sama ya. Yuk ya. Kakak nyanyikan satu kali dulu, baru nanti kita nyanyi sama-sama ya. Begini kata-katanya. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Lagi ya, yuk mama papa yang bisa lagu ini kita sama-sama nyanyi dengan anak-anak ya. Yuk sekali lagi yuk ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya
buat Tuhan kita kerja sama-sama, senanglah hati. Lagi ya, kita kerja sama-sama, 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 kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kenapa sih nyanyi lagu itu? Nanti lagu itu berkaitan erat dengan firman Tuhan. Nah, hari ini ya, dia akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu ya. Apa sih kerja sama-sama, kerja apa sih gitu. Masih kecil kalau disuruh kerja gitu ya. Nanti kita sama-sama dengan firman Tuhan ya sayang ya. Yuk kita dengan firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah adik-adik, kita ketemu lagi hari ini. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu ya bareng-bareng ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan hari baru untuk kami jalani. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyiapkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Mary mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang pasti adik-adik udah sering banget dengar namanya. Nah kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Siapa ya yang akan Kak Mary ceritain hari ini? Coba Ellen tahu nggak kira-kira siapa ya yang akan Kak Mary ceritain hari ini? Coba Zaneta mungkin tahu, atau Kimi tahu nggak? Oke, mungkin dari adik-adik semuanya ada yang jawabnya benar karena Kak Mary gak bisa dengar ya adik-adik ya. Namanya juga kita kan jauh-jauhan, tapi mungkin adik-adik ada yang betul jawabannya. Kak Mary akan cerita tentang Bapak Musa. Nah, bahan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Nanti mama dan papanya boleh bacain buat anak-anaknya ya, dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Nah, adik-adik, di Alkitab diceritakan kalau Musa ini adalah seorang gembala di Midian. Nah, Musa ini adik-adik, dia itu pernah kabur dari mana? Dia kabur dari Mesir karena sebelumnya dia itu membela orang Israel yang ada di Mesir. Jadi dia melihat ada seorang Israel yang menjadi budak, kemudian dia disiksa, orang Israelnya disiksa sama pengawal di Mesir. Dan akhirnya Musa membela orang Israel itu, tapi karena dia takut, kan ceritanya Musa ini dibesarkan sebagai orang Mesir ya adik-adiknya, bukan sebagai orang Israel, meskipun dia aslinya orang Israel nih. Nah, kok dia orang Mesir, tapi kok dia membela orang Israel ya? Nah, akhirnya dia kabur adik-adik, dia kabur ke Midian. Musa ini dia bekerja sebagai gembala. Suatu kali dia sedang menggembalakan ternaknya adik-adik di lembah Gunung Horeb. Nah, ketika dia sedang menggembalakan ternaknya, tiba-tiba dia melihat, wah, kok itu kayak ada api ya? Waduh, itu kenapa nih, ada kebakaran atau kenapa ya? Terus akhirnya Musa mendekat, dia mendekat ke api yang tadi dia lihat dari kejauhan. Ternyata adik-adik, ajaib loh, yang dia lihat memang ada api yang menyelimuti semak, tapi semak itu gak terbakar adik-adik. Kok bisa ya? Kemudian Musa mendekati,
tiba-tiba adik-adik terdengar suara Musa, Musa, katanya gitu. Suara tersebut bilang ke Musa, lepaskan kasutmu. Jadi kasut itu nama lainnya adalah alas kaki. Jadi Musa diminta untuk membuka alas kakinya. Nah, kemudian dari semak tersebut terdengar suara, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kemudian Musa karena malu nih, aduh aku mau ketemu Tuhan tapi aku kok kayaknya nggak layak ya. Kemudian Musa menutupi mukanya. Dan Tuhan juga kemudian berfirman lagi, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi adik-adik, Tuhan itu punya umat, namanya umat Israel. Mereka itu ditindas adik-adik, mereka itu menjadi budak di Mesir. Nah, kemudian bangsa Israel berseru sama Tuhan untuk dibebaskan. Bangsa Israel memohon, Tuhan tolong lepaskan kami, tolong bebaskan kami gitu. Nah, dan ternyata Tuhan mendengar. Tuhan mau membawa orang Israel dari tanah Mesir yang tadinya mereka jadi budak. Tuhan akan melepaskan orang Israel dan akan membawa kemana? Ke negeri yang baik dan luas. Kemudian Tuhan berkata, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ternyata Tuhan mau mengutus Musa adik-adik. Gimana ya perasaannya Musa waktu dimintain tolong sama Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Apakah Musa langsung bilang, iya aku mau Tuhan? Atau Musa bilang, aduh aku gak bisa deh kayaknya Tuhan. Kira-kira gimana ya? Ternyata Musa memang langsung merasa, waduh aku ini siapa Tuhan? Aku mah cuma gembala. Masa aku suruh pergi ke Mesir? Kan Firaun punya tentara yang banyak. Aku tuh cuma gembala Tuhan. Gimana aku harus ngomong sama Firaun? Dia seorang raja. Dia punya tentara yang banyak. Kemudian adik-adik, meskipun Musa berkata demikian, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Wah, siapa nih di rumah adik-adik yang pengen disertai oleh Tuhan? Kalau Kak Mary mau. Nah, Musa juga, wah, disertai sama Tuhan. Akhirnya Musa mau diutus oleh Tuhan. Kita kadang mungkin ada nih adik-adik yang kayak ngerasa, aduh Kak, aku teh masih kecil. Kalau misalnya dibilang, coba Ella berdoa sendiri bisa? Kadang-kadang suka, nggak mau malu soalnya aku masih kecil. Atau Jordan coba nyanyi ke depan, coba nyanyi buat mamanya. Enggak aku malu soalnya aku masih kecil, nanti salah lagi lagunya. Nah padahal ya adik-adik, kita juga tuh sebenarnya selalu disertai oleh Tuhan. Jangan kayak Musa yang tadi ya, pertamanya dia kayak, aduh aku mah bukan siapa-siapa Tuhan, aku mah gembala aja, masa aku suruh membebaskan orang Israel segitu banyak, terus aku harus menghadapi Firaun raja Mesir gitu. Nah tapi Tuhan bilang kalau Tuhan akan menyertai Musa. Nah adik-adik juga meskipun Tuhan gak secara langsung bilang, ada suaranya bilang, Ella, aku Tuhan akan menyertai engkau ya. Meskipun Tuhan nggak secara langsung bilang kayak gitu, tapi sesungguhnya Tuhan itu selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari loh adik-adik. Nah, jadi jangan takut lagi. Kita harus pede ya, kayak Musa tuh tadinya dia takut, tapi karena Tuhan bilang Tuhan akan menyertai Musa, dia akhirnya mau untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke adik-adik, kami yakin dan percaya pasti adik-adik semuanya bisa ya. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8c. Yesaya 6 ayat 8c bunyinya, ini aku, utuslah aku. Wah, pendek banget ya.
gampang banget ya, yang panjang aja adik-adik bisa, apalagi yang pendek. Kita ulangin bareng-bareng ya. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Oke, pintar adik-adik. Jangan lupa nanti mamanya ketika anak-anaknya menghafalkan ayat hafalan, divideokan dan dikirim ke grup WhatsApp. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi bareng-bareng lagu Kling Klong ya. 1, 2, 3. Kling klong, ini jari klingking, manis manis jari manisku. Teng tong, ini jari tengah. Tuk tuk tuk, jari apa? Jari telunjuk. Bibu bibu, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya, oh senang sekali jari tanganku. Untuk apa? Untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami di dalam minggu kami yang akan kami jalani ke depannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di sekolah minggu-minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke sayang, saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Kotak persembahannya sudah disiapkan? Sudah ya? Yuk, sambil persembahannya kita masukkan ke dalam kotak persembahannya, kita menaikkan satu pujian, yaitu beri syukur ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Ya, kita berdoa ya untuk persembahannya. Kita berdoa untuk ibadah kita yang sudah selesai pada hari ini. Kita berdoa ya. Lipat tangannya sayang, untuk matanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh menaikkan pujian untuk Tuhan, di mana kami juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan ya Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kami boleh memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Tuhan yang berkati persembahan ini Tuhan, agar boleh dipakai Tuhan untuk membantu banyak orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Apa yang sudah kami terima pada hari ini, biarlah kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami sudah bersyukur ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin sayang, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, tetap bersukacita dalam Tuhan ya. Dah, selamat hari Minggu. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar